This will generate jobs and help provide for thousands outside the formal economy. El Salvador telah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, setelah aset kripto yang satu ini digunakan sebagai alat pembayaran, justru kekacauan malah terjadi di negara itu. Kebijakan adopsi Bitcoin ini sendiri diinisiasi oleh Presiden Nayib Bukele. Diketahui, Nayib Bukele adalah pendukung aset kripto. Bahkan, dirinya dilaporkan bergabung dengan pendukung kripto online yang memuji McDonald's yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. Diberitakan di detik.com, awalnya dengan mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, diharapkan akan membantu orang Salvador menghindari biaya mahal untuk pengiriman uang dari luar negeri. El Salvador tidak memiliki mata uang sendiri, melainkan mengandalkan dolar Amerika Serikat. Namun nyatanya, menambahkan mata uang lain yang rentan terhadap perubahan nilai yang liar akan semakin memperumit anggaran pemerintah dan perencanaan pajak. CNN memberitakan pada Kamis 9 September 2021. Berikut ini deretan kekacauan yang terjadi di El Salvador setelah Bitcoin digunakan untuk alat pembayaran. 1. Aplikasi dompet digital belum siap. Masalah yang pertama muncul dari adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran adalah aplikasi dompet Bitcoin, Shifu Wallet, yang dibesut pemerintah tak berjalan dengan baik. Bahkan aplikasi ini tidak tersedia di toko aplikasi besar. Hingga kini aplikasi itu hanya muncul di platform Apple dan Huawei. 2. Nilai Bitcoin anjlok. Masalah kemudian muncul setelah harga Bitcoin melemah, bahkan turun hingga 19% menurut data Coinbase. Dari awalnya senilai 53.000 US dollar hingga akhirnya turun di dekat 46.000 US dollar. Kini adopsi Bitcoin jadi mimpi buruk bagi orang El Salvador. Masyarakat sekarang harus memutuskan apakah akan menyimpan uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat atau Bitcoin. Masalahnya, bila memilih Bitcoin taruhannya sangat tinggi karena ayunan liar atas nilainya. 3. Masyarakat tolak Bitcoin. Karena beragam masalah yang muncul, protes pun sempat pecah. Ratusan orang berbaris menentang Bitcoin dalam berbagai protes di seluruh ibu kota. Dana Moneter Internasional pun ikut menegur pemerintahan El Salvador. IMF menilai aset kripto rawan digunakan untuk tindakan terorisme hingga pencucian uang. Tanpa anti pencucian uang yang kuat dan memerangi pendanaan tindakan terorisme, aset kripto dapat digunakan untuk mencuci uang haram, mendanai terorisme, dan menghindari pajak, papar IMF. IMF pun mendesak pemerintah El Salvador untuk menggunakan bentuk uang digital baru hanya jika mereka bisa dapat menjaga stabilitas keuangan, efisiensi, dan kesetaraan. Ia tidak menyarankan agar menjadikan aset kripto sebagai mata uang nasional karena meskipun hasil tersebut adalah jalan pintas, namun IMF tidak menyarankan. Sementara itu, negara Cina bekerja keras menghambat laju perkembangan mata uang kripto di negaranya. Menjamurnya mata uang kripto di Cina ternyata tidak disukai oleh pemerintahan pimpinan Presiden Xi Jinping. Kendati tren dan harga mata uang digital ini terus meningkat, pemerintahan negeri tirai bambu itu seperti tidak kehabisan akal untuk menghambat laju kepemilikan kriptokurensi. Bank Sentral Cina atau PBOC pada bulan Juni lalu telah mendesak beberapa perusahaan pembayaran dan bank, termasuk Bank Industri dan Komersial Cina, Bank Pertanian Cina, dan Alipay milik Alibaba Group untuk melarang mereka memberikan layanan mata uang kripto. Pada hari yang sama, Bitcoin tergelincir lebih dari 7%
menjadi 32.500 US dollar atau setara 467 juta rupiah. Nyatanya ini bukan satu-satunya langkah Beijing menahan laju cryptocurrency. Sebelumnya, sudah ada aksi-aksi yang diambil untuk mata uang kripto. Langkah apa saja itu? CNBC Indonesia memberitakan bahwa Cina blokir akun medsos pro-kripto. Hal tersebut memperlihatkan pemerintah Cina keseriusannya dalam menghadang laju mata uang kripto. Negeri itu memutuskan untuk memblokir akun-akun di media sosial yang berkaitan dengan Bitcoin CS. Melansir Reuters, selama akhir pekan, akses ke beberapa akun yang berkaitan dengan cryptocurrency di Weibo diblok. Pemerintah Cina bahkan menulis pesan yang mengatakan setiap akun itu melanggar hukum dan aturan. Pembekuan di Weibo ketika terjadi media Cina melaporkan banyaknya penipuan terkait perdagangan. Tak hanya Xinhua, ini juga dilaporkan CCTV. CCTV bahkan mengatakan cryptocurrency adalah aset yang diatur dengan ringan yang sering digunakan dalam perdagangan pasar gelap, pencucian uang, penyelundupan senjata, bahkan kripto yang digunakan untuk perjudian dan transaksi narkoba. Selain itu, pemerintah Cina juga melarang penambang kripto. Pemerintah Cina menegaskan akan memberantas segala bentuk aktivitas penambangan dan perdagangan Bitcoin. Lewat Wakil Perdana Menteri Cina, Liu He, dan Dewan Negara sudah menegaskan bahwa regulasi yang lebih ketat untuk melindungi sistem keuangan. Penting pula untuk memantau pasar, utang dan valuta asing, kegiatan keras sekuritas ilegal, dan menghukum berat kegiatan keuangan ilegal. Lanjut pernyataan tersebut. Cara lain, Cina menghambat perkembangan kripto di negaranya dengan menerapkan larangan transaksi Bitcoin. Pernyataan resmi dari Cina pada akhir Mei lalu menyatakan bahwa larangan lembaga keuangan dan perusahaan pembayaran untuk menyediakan layanan yang terkait dengan transaksi mata uang kripto. Negara tersebut telah dilakukan investor agar tidak melakukan perdagangan mata uang kripto yang dianggap pemerintah spekulatif. Selain itu, karena Cina tengah menetapkan mata uang digital yang akan dikeluarkan otoritasnya. Negara ini telah dilakukan investor agar tidak melakukan perdagangan mata uang kripto yang dianggap pemerintah spekulatif. Selain itu, karena Cina tengah menetapkan mata uang digital yang akan dikeluarkan otoritas. Larangan Cina atas kripto ini memang punya argumentasi. Salah satunya otoritas moneter di sana akan merilis yuan kripto. Bahkan pemerintah akan membagikan 40 juta yuan atau setara dengan 90 miliar rupiah, kurs 2.238 per yuan, dalam bentuk mata uang digital kepada penduduk Beijing dengan skema undian sebagai bentuk uji coba. Dilaporkan CNBC Internasional, penduduk ibu kota dapat menggunakan 2 aplikasi perbankan untuk mengajukan permohonan memenangkan satu dari 200.000 paket merah sebagai bagian dari undian. Berdasarkan informasi dari Biro Pengawasan dan Administrasi Keuangan Lokal Beijing, setiap amplop berisi 200 yuan atau sekitar 447.000 mata uang digital yang dapat digunakan di toko atau perdagangan terpilih. Negara ekonomi terbesar kedua di dunia saat ini belum meluncurkan yuan digital secara nasional. Proyek yang sudah digarap sejak 2014, tetapi akan lebih berfokus pada uji coba dalam bentuk undian di seluruh negeri. Libo, Wakil Gubernur PBOC, mengatakan pada bulan April bahwa Bank Sentral akan memperluas cakupan proyek yuan digital, bahkan bisa memberikan izin kepada pengunjung asing di Olimpiade Musim Dingin Beijing tahun 2022 untuk menggunakannya. Pada bulan Februari, kota Chengdu di barat daya Cina membagikan 40,2 juta yuan mata uang digital. Tahun lalu, kota-kota lain seperti pusat teknologi Cina di Shenzhen mengadakan undian mereka sendiri.
Yuan digital mata uang kripto seperti Bitcoin. Hal ini karena yuan digital dikeluarkan oleh PBOC sedangkan Bitcoin tidak. Oleh karenanya sistem yang digunakan untuk terdesentralisasi. Sekian dan terima kasih. Salam.